Kalau hutangmu berat, coba tahajud ini. Engkau akan kaget dengan cara Allah menolongmu. Ada satu kenyataan yang sering tidak disadari banyak orang yang sedang terlilit hutang, bahwa ketika semua jalan terasa tertutup, Allah masih membuka satu pintu rahasia yang hanya dipahami oleh hamba yang mau bangun di sepertiga malam. Pintu itu bernama tahajud. Dan anehnya, justru di saat seseorang merasa paling tidak pantas, paling terpuruk, paling letih karena tidak mampu membayar hutang, di saat itulah Allah sedang menunggu ia kembali, menghadap, mengadu, dan meminta pertolongan yang tak mungkin diberikan oleh manusia. Bayangkan, malam itu sunyi, semua orang tertidur, lampu-lampu rumah di sekitar sudah padam, dunia seperti membeku, tapi langit justru sedang terbuka. Ada satu waktu ketika Allah turun ke langit dunia, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Di antara semua janjinya, ada satu hal yang sering membuat hamba yang punya hutang tiba-tiba menangis. Allah mengundang, bukan hanya mendengar, tetapi memanggil. Tahajud itu bukan sekedar sholat 2 rakaat di malam hari. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa Allah. Pengakuan bahwa harta, kerja keras, dan usaha manusia hanyalah sarana. Dan pelunas hutang yang sebenarnya adalah Dia. Sering orang berkata, "Aku sudah berusaha, tapi tetap tidak cukup. Aku sudah bekerja keras, tapi hutang makin tumpuk. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi pintunya tertutup." Mereka lupa, sebelum urusan selesai di bumi, ia harus diketuk lebih dulu di langit. Dan pintu langit dibuka pada waktu tahajud. Di waktu itulah banyak kisah yang tidak terdengar oleh manusia lain, tetapi disaksikan oleh para malaikat. Ada seorang ayah yang menahan tangis agar anak dan istrinya tidak terbangun. Ada seorang ibu yang memeluk mukena sambil merintih, "Ya Allah, aku malu, aku lelah, aku tidak punya apa-apa kecuali Engkau." Ada seorang laki-laki yang sudah putus asa, tetapi tetap berdiri, lalu sujud yang lama sambil berkata, "Ya Allah, bukakan jalan, aku tidak mampu tanpamu." Tahajud itu tempat paling aman untuk menumpahkan semua yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, termasuk soal hutang. Hutang itu berat, ia membuat seseorang kehabisan tenaga, pikiran, dan air mata. Tetapi tahajud mengembalikan nafas, sebab di dalam tahajud kita menyadari bahwa beban kita tidak pernah benar-benar kita pikul sendiri. Ada satu kalimat yang sangat dalam dari Imam Ibnul Qayyim. Dalam sujud malam, seseorang mendapatkan kekuatan yang tidak ia temukan di siang hari. Kekuatan apa? Kekuatan untuk tetap waras, kekuatan untuk tetap berharap, kekuatan untuk tetap bergerak, dan keajaiban yang tidak pernah diduga. Sebab keajaiban tahajud bukan hanya tentang doa yang cepat dikabulkan, tetapi bagaimana Allah mengatur sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Ada orang yang tiba-tiba dibukakan pintu rizki yang tidak pernah terpikirkan. Ada yang dilunaskan hutangnya melalui jalan yang sama sekali ia tidak rencanakan. Ada yang dipertemukan dengan orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan tanpa diminta. Ada yang diberikan ide, peluang, atau kesempatan yang tidak mungkin muncul tanpa izin Allah. Semua itu terjadi setelah ia menangis di sepertiga malam. Ingatlah, salah satu amalan yang paling cepat mengundang pertolongan Allah adalah tahajud. Karena tahajud adalah tanda kerendahan diri yang paling jujur. Ketika dunia tidak tahu betapa berat hidupmu, Allah lah yang tahu. Ketika manusia tidak bisa membantu, Allah lah yang menolong. Ketika logika berkata mustahil hutang ini bisa lunas,
Allah berkata, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Dan tidak ada yang lebih dahsyat daripada pertolongan Allah yang datang setelah seseorang sujud sambil menahan tangis yang hanya Allah yang mendengar. Setelah kita memahami bahwa tahajud adalah pintu langit yang Allah buka untuk hamba-hamba yang terdesak, kini kita masuk pada sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana tahajud menjadi jalan pelunasan hutang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seseorang yang sedang terlilit hutang biasanya hanya fokus pada angka. Berapa nominalnya, berapa yang harus dibayar, berapa waktu yang tersisa, berapa orang yang menagih. Tetapi Allah tidak memandang angka, Allah memandang hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berkata dari arah yang kamu rencanakan, tetapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu terjadi pada hamba yang bertakwa. Salah satu tanda paling kuatnya adalah bangun di malam hari. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis satu kalimat yang mengguncangkan hati banyak orang. Tahajud adalah kunci segala kebutuhan. Tidak ada hajat seorang hamba, baik urusan dunia maupun akhirat, kecuali akan dimudahkan bagi orang yang menjaga sholat malamnya. Banyak orang membaca kalimat ini, tetapi tidak semua memahaminya. Karena rahasia sholat malam bukan hanya pada rokaatnya, tetapi pada kepasrahan yang terjadi antara hamba dan Robnya. Seseorang bisa bekerja keras siang malam, tetapi jika ia memikul beban hutang sendirian, ia akan lelah sampai habis. Tahajud mengajarkan kita untuk tidak berjalan sendirian. Imam Ibnul Qayyim berkata, di antara waktu-waktu terkabulnya doa adalah di akhir malam saat hamba sedang bersujud. Sujud itu adalah saat seseorang paling dekat dengan Robnya. Kedekatan yang tidak mungkin didapatkan di waktu lain. Karena di waktu itulah semua hijab terangkat. Tidak ada yang menghalangi kecuali dosa. Dan tahajud sendiri adalah penghapus dosa. Maka ketika seseorang bangun untuk tahajud dengan keadaan terlilit hutang, ia sebenarnya sedang memohon kepada Zat yang Maha Kaya, Maha Cukup, dan Maha Memberi tanpa batas. Tidak ada majikan di bumi yang bisa memberi tanpa kekurangan. Tidak ada saudara, teman, atau keluarga yang bisa menolong tanpa batas. Tetapi Allah, Dia tidak membutuhkan alasan untuk menolong. Dia tidak menunggu waktu tertentu untuk memberi. Dia hanya menunggu hambanya kembali. Dan inilah yang sering terlupakan oleh orang yang sedang terlilit hutang. Allah tidak melihat seberapa besar hutangnya, tetapi seberapa dalam tawakalnya. Tahajud adalah bentuk tawakal paling nyata. Ketika semua orang tidur, tetapi kita bangun untuk mengadu. Ketika lelah begitu berat, tetapi kita tetap mengangkat tangan. Ketika mulut gemetar sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu." Ketika sujud terasa lama karena hati pecah keping-keping. Itulah saat di mana langit bergerak. Ketahuilah, para ulama mengatakan bahwa doa orang yang terlilit hutang memiliki tempat yang sangat istimewa karena ia mengadukan sesuatu yang melemahkan dirinya, dan Allah sangat menyukai hamba yang kembali dalam keadaan lemah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayat ini bukan cerita. Hadis ini bukan teori. Ini adalah janji.
dan janji Allah tidak pernah meleset. Tahajud bukanlah sekedar ritual, tetapi jembatan bagi hamba yang sedang berada di titik terendah hidupnya, apalagi dalam urusan hutang. Karena hutang bukan hanya urusan uang. Hutang membuat jiwa tertekan, hutang membuat pikiran berat, hutang membuat langkah tersendat, hutang membuat seseorang merasa kecil, malu, bahkan tidak berharga. Tetapi tahajud mengembalikan harga diri hamba. Ia mengingatkan bahwa yang memberi rizki adalah Allah, bukan manusia. Yang melapangkan dada adalah Allah, bukan pemberi pinjaman. Yang menulis takdir adalah Allah, bukan angka yang tertera di buku hutang. Justru di saat seseorang sujud di sepertiga malam itu, ia sedang berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku tidak punya daya, aku tidak punya kekuatan. Hanya Engkau yang mampu membuka jalan keluar." Dan Allah mencintai kalimat seperti itu. Kita telah memahami bagaimana tahajud membuka pintu pertolongan Allah bagi hamba yang sedang terhimpit hutang. Kini kita melangkah lebih dalam. Bagaimana bentuk tahajud yang benar-benar bisa menggetarkan langit, sebagaimana diajarkan oleh para ulama besar, termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Ibnul Qayyim, dan para salaf yang hidupnya penuh keikhlasan. Satu hal yang harus kita sadari adalah ini: tahajud bukan sekedar bangun malam. Tahajud adalah menghadirkan hati di hadapan Allah, lalu menyerahkan segala beban kepadanya. Orang yang sedang terlilit hutang sering membawa rasa malu, takut, gelisah, dan putus asa. Tetapi justru perasaan seperti itulah yang membuat tahajudnya memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya lapang. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Barang siapa memiliki hajat besar dan kebutuhan yang mendesak, maka hendaklah ia memperbanyak munajat di waktu malam, karena di sanalah rahasia Allah dibukakan." Kata rahasia yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali bukanlah keajaiban yang tiba-tiba turun tanpa sebab. Rahasia itu adalah pertolongan Allah yang turun dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bisa berupa kelapangan rizki, atau munculnya peluang usaha, atau seseorang datang memberikan bantuan, atau hutang yang tiba-tiba diringankan, atau hati yang tiba-tiba tenang sehingga semua terasa lebih ringan. Karena seringkali sebelum Allah menyelesaikan masalah di luar diri kita, Dia terlebih dahulu menenangkan hati di dalam diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 mengenai salat malam. "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah, niscaya Tuhanmu akan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji." Ayat ini bukan hanya tentang kedudukan di akhirat. Ayat ini juga tentang bagaimana Allah meninggikan derajat hamba yang mendekat kepadanya di saat semua manusia memilih tidur. Dan tidak ada derajat yang lebih melegakan bagi orang yang terlilit hutang, kecuali Allah memudahkan, Allah membuka jalan, Allah menghilangkan beban, dan Allah menolong dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Imam Ibnul Qayyim memberikan satu nasihat indah. "Jika engkau ingin Allah penuhi kebutuhanmu, maka mintalah kepadanya di waktu ketika pintu-pintu langit dibuka, yaitu di akhir malam." Pintu-pintu langit dibuka. Bayangkan itu. Kita sujud di bumi, tetapi doa kita naik sampai ke langit terbuka itu. Itulah mengapa banyak kisah dari para ulama, orang soleh, pedagang, bahkan rakyat biasa, hutang mereka lunas setelah mereka menjaga tahajud. Sebagian dari mereka tidak diberi uang dalam jumlah besar tiba-tiba, tetapi Allah melapangkan jalur rezeki mereka. Allah memberikan ide usaha. Allah membukakan jalur pertemuan dengan orang yang tepat. Allah memberikan keberkahan waktu dan tenaga. Semua jalan itu adalah pertolongan yang jamaknya disebut dalam Al-Quran, dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dan kini masuklah kita pada bagian yang paling dinanti. Bagaimana tahajud khusus untuk memohon pertolongan Allah dari hutang. Pertama, bangunlah pada sepertiga malam terakhir. Tidak perlu memaksakan diri untuk bangun terlalu lama. 2 rakaat pun cukup, asal hati hadir. Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan sabda Rasulullah, "Sujudlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya." Sujud itu penting, karena sujud adalah momen ketika seseorang paling dekat kepada Rabb-Nya. Pada rakaat terakhir, buatlah sujud yang panjang. Biarkan air mata turun. Biarkan beban hati keluar sedikit demi sedikit. Di sanalah bisikan doa pelunasan hutang yang diajarkan Rasulullah, doa yang sering menjadi sebab datangnya pertolongan besar. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa ini sederhana, tetapi maknanya luas. Ia adalah permohonan agar Allah melunaskan hutang kita tanpa membuat kita bergantung kepada manusia. Setelah itu bacalah doa panjang yang juga diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Perhatikan bagian akhirnya. Dan dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Rasulullah sendiri mengajarkan doa ini karena hutang adalah beban psikologis yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Dan Allah tidak ingin hambanya hancur. Dalam sujud panjang itu, jika hatimu pecah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang melembutkan jalan bagi doa-doamu. Dan ketahuilah ini, tahajud yang dilakukan dengan hati yang hancur jauh lebih kuat daripada tahajud yang dilakukan dengan hati yang lapang. Di akhir bagian ini, ingatlah nasihat Imam Hasan Al-Basri. Kami tidak mengetahui amalan yang lebih mampu mendatangkan rizki dan menghilangkan kesempitan selain sholat malam. Rizki datang, kesempitan hilang, jalan terbuka, dan hutang perlahan-lahan selesai. Ada satu titik dalam hidup seorang hamba ketika ia berhenti berlari, berhenti mengeluh, berhenti merasa kuat. Lalu ia akhirnya menunduk dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ya Allah, aku sudah tidak mampu lagi." Dan anehnya, di titik paling rapuh itulah pintu pertolongan dibuka. Tidak sedikit orang yang hidupnya berubah justru setelah ia berada di titik paling gelap, ketika hutang menghimpit, ketika jalan seakan tertutup, ketika ia tidak tahu harus kemana lagi. Tetapi Allah, Dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam sunyi malam ketika semua mata tertutup dan dunia menjadi diam, Allah mendekat. Dalam hadis sahih, Rasulullah mengabarkan bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah memanggil kita. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Coba renungkan kalimat itu perlahan. Bukan kita yang memanggil Allah, Allah yang memanggil kita. Dan siapa yang Allah panggil? Bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan orang mulia, tetapi orang-orang yang sedang terluka, termasuk mereka yang sedang terhimpit hutang. Karena hutang bukan hanya tentang uang, ia tentang harga diri yang runtuh, ia tentang perasaan bersalah, ia tentang malam-malam panjang yang penuh gelisah, ia tentang langkah yang terasa berat, ia tentang pikiran yang terus mencari jalan, tapi selalu kembali buntu. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tak ada beban yang Allah berikan, melainkan Dia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Surat Al-Baqarah ayat 286 mengingatkan kita, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya.
Jika hutang itu terasa berat, itu artinya Allah tahu engkau mampu melewatinya dengan bimbingannya. Dan salah satu jalan paling lembut yang Allah sediakan adalah tahajud. Tahajud bukan hanya memanggil rezeki. Tahajud bukan hanya mempercepat datangnya pertolongan. Tahajud bukan hanya membuka pintu langit. Tahajud adalah cara Allah memeluk hambanya. Di sepertiga malam, ketika engkau sujud sambil menahan tangis, disitulah Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh harta manapun. Ketenangan itu membuatmu sanggup melangkah. Melangkah untuk bekerja, melangkah untuk mencari peluang, melangkah untuk menata hidup, melangkah tanpa kehilangan harapan. Imam Al-Ghazali berkata, di dalam munajat malam, ada cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menerangi hati dan membuka pintu rezeki. Mungkin engkau tidak melihat cahaya itu, tapi kau akan merasakannya. Perubahan kecil dalam dirimu, ketenangan yang mulai datang, keyakinan yang perlahan tumbuh, ide-ide yang muncul tiba-tiba, peluang yang tidak pernah terpikirkan, semua itu adalah bagian dari cara Allah menolongmu. Ingatlah, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk uang yang tiba-tiba banyak. Kadang ia datang dalam bentuk kelapangan hati, kemudahan rezeki, pertemuan dengan orang baik, usaha kecil yang tiba-tiba berkembang, tekanan yang berkurang, atau pintu yang sebelumnya tertutup, kini terbuka. Allah selalu punya cara, dan cara Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Jika hari ini engkau menangis karena hutang, ketahuilah, mungkin engkau sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Imam Ibnul Qayyim berkata, ketika Allah menguji seorang hamba, lalu ia mendekat kepadanya, maka itulah tanda bahwa Allah ingin memberinya sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa rezeki, atau kedudukan, atau ketenangan, atau hikmah, atau hidup baru yang lebih baik daripada engkau terlilit utang. Maka malam ini, cobalah bangun. Meskipun hanya sebentar, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun mata berat dan tubuh lelah. Bangunlah meski engkau merasa tidak pantas. Bangunlah meski engkau merasa penuh dosa. Bangunlah meski engkau merasa hidupmu berserakan. Karena tahajud bukan hanya untuk orang suci. Tahajud adalah tempat pulang bagi orang yang sedang patah. Dalam sujud itu katakan kepada Allah, Ya Allah, aku menghadapkan diri kepadamu. Engkau tahu hutangku. Engkau tahu lemahku. Engkau tahu takutku. Engkau tahu aku sudah berusaha. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Engkau. Maka bukalah jalanku, sebagaimana Engkau bukakan jalan bagi hamba-hambamu yang Engkau sayangi. Lalu diamlah sejenak. Biarkan air matamu jatuh. Biarkan hatimu luluh. Biarkan Allah yang bekerja. Dan percayalah, akan datang hari ketika engkau melihat ke belakang dan berkata, jika bukan karena hutang ini, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah. Jika bukan karena masalah ini, aku tidak akan belajar bersujud sedalam ini. Jika bukan karena badai ini, aku tidak akan tahu seindah apa pertolongan Allah. Dan pada hari itu, engkau akan bersyukur, bukan karena hutungmu, tetapi karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Malam-malam yang kau isi dengan tahajud itulah yang akan menjadi saksi. Saksi bahwa di saat semua pintu tertutup, Allah membuka satu pintu yang tidak akan pernah tertutup lagi. Semoga Allah memudahkan hutangmu, melapangkan rezekimu, dan menenangkan hatimu. Dan semoga malam-malam tahajudmu menjadi cahaya yang mengubah hidupmu selamanya.